ruang berekspresinya banyak. Dalam konteks teater kan Jogja bertumbuh itu kelompok teater kan ada teater kampus, ada komunitas atau sanggar, ada teater kampung, ada teater pelajar. Ya, saya cuma mau bilang bahwa semua itu ada dampaknya masing-masing. Yang itu memunculkan kreativitas yang memang dari era ke era sangat berubah. Kalau konsep yang paling mendasar itu memang mempertemukan semua generasi teater. Itu yang bisa kita garis bawahinya ya. Itu jadi tujuan utamanya Ada Lini Masa ataupun sekarang berubah menjadi Youth Fest. Gitu. Bahwa kesenian kebudayaan itu adalah galeri dari bagaimana sebenarnya sebuah bangsa, eksistensi sebuah bangsa. Nah, perkembangan itu menurut saya juga bagian dari itu. Salam budaya, lestari budayaku. Salam Taman Budaya, kreatif, inovatif. Luar biasa sekali Sobat Budaya, senang sekali rasanya saya Soragia kembali bertemu dengan Sobat Budaya di podcast Taman Budaya. Dan kali ini menarik sekali karena kalau kita lihat memang Yogyakarta menjadi tempat atau pusat dari perkembangan kebudayaan yang salah satunya ada di daerah istimewa Yogyakarta. Kita bisa lihat banyaknya masyarakat yang datang dan pergi, kemudian juga bagaimana ruang-ruang yang selalu tumbuh di daerah istimewa Yogyakarta. Dan kita juga bisa melihat bagaimana perkembangan seni dan budaya yang ada di daerah istimewa Yogyakarta semakin hari semakin punya keunikan dan juga ciri khasnya masing-masing. Bahkan salah satunya Taman Budaya mempunyai ruang yang luar biasa yang juga menjadi wadah untuk siapapun mengekspresikan karya seninya. Salah satunya dari ranah seni teater nih Sobat Budaya. Dan nampaknya kalau kita lihat teater dengan algoritma kehidupan di daerah istimewa Yogyakarta selalu bertumbuh, berkembang, bahkan kita kenal salah satu perhelatan seni teater yang ada di daerah istimewa Yogyakarta dengan nama Lini Masa. Masih ingat bukan Sobat Budaya? Tapi ternyata dengan dinamika yang ada saat ini, Lini Masa akan sedikit bergeser, berganti nama menjadi Youth Fest. Dan kali ini kita akan bahas langsung dengan dua narasumber yang luar biasa yang sudah bersama Gia saat ini. Sudah ada Mas Seteng. Halo Mas Seteng, gimana kabarnya? Alhamdulillah saya. Wah, baik ya, senyumannya luar biasa, suaranya dalam sekali ya. Sedalam apa nih kira-kira nih? Sedalam pikirannya jangan-jangan. Nanti kita akan cari tahu Sobat Budaya pastinya. Dan ternyata Mas Seteng nggak sendiri, ini sudah ada Mas Eliandra Widarta. Selamat hari-hari ya, selamat hari-hari nih. Kita nggak bisa mention harinya, gimana kabarnya Mas Eli? Sehat. Sehat juga ya. Ini akhirnya kita bertemu di kursi yang luar biasa karena biasanya ketemu dari kejauhan aja. Dia biasanya ngeliat Mas Eli dengan kegiatannya, Mas Seteng juga dengan kegiatannya. Semoga sudah siap dengan beberapa pertanyaan yang akan dipertanyakan di hari ini. Dan juga Sobat Budaya, kalau kita ngobrolin tentang teater nih, Mas Eli dan juga Mas Seteng, kita tahu bahwa Yogyakarta kan punya ruang yang banyak sekali. Salah satunya ada Taman Budaya, kemudian kita juga lihat bahwa di daerah-daerah di setiap kota, kelurahan ini juga punya pendopo-pendopo kecilnya. Kalau menurut Mas Eli, Mas, ini gimana nih? Ada nggak sih pengaruhnya terhadap kreativitas masyarakat yang ada di DIY sendiri dan seberapa besar pengaruhnya? Monggo Mas Eli. Iya, jadi kalau bicara Jogja memang ruang berekspresinya banyak. Dalam konteks teater kan Jogja bertumbuh itu kelompok teater kan ada teater kampus, ada komunitas atau sanggar, ada teater kampung, ada teater pelajar. Artinya dari beberapa jenis ini kan memang tumbuh di ruangnya masing-masing. Terus kemudian Taman Budaya sebagai ruang yang itu fasilitas milik negara, artinya juga hadir membersamai kelompok-kelompok ini barangkali. Jadi memang untuk dinamikanya Jogja khususnya teater atau seni pertunjukan yang beririsan dengan teater memang geliatnya luar biasa. Jadi nanti bisa diceritakan Mas Seteng sebagai pelaku yang beliau kan mengalami
teater dari pertengahan 80 sampai sekarang. Oke. Nanti bisa dikorek sendiri. Jadi Jogja memang pengaruhnya kalau ngomong perkembangan teater luar biasa. Varian kelompok-kelompoknya dalam mereka mengartikulasikan gaya-gaya berteaternya juga variannya banyak. Genrenya juga bervariasi. Jadi kalau ngomong kekayaan memang kita nggak kurang-kurang kalau teater. Hanya kemudian memang ini perlu ruang-ruang yang tidak melulu kompetisi, tapi bagaimana setiap kelompok diberi keleluasaan memproduksi mungkin ya. Dan TBY menjadi salah satunya untuk ambil bagian di sana. Begitu. Oke, ternyata banyak variannya yang pasti punya ciri khasnya masing-masing Iya, tadi ya, dengan tempat tumbuhnya, kemudian perubahan situasi kayak kontemporer juga pasti punya pengaruh besar ya terhadap situasinya. Oke, ini menarik juga nih karena Mas Eli udah mention kalau Mas Seteng kita bilangnya suhu mungkin atau senior gimana? Pendekar. Oh pendekar, Iya. Oke pendekar. Pendek dan kekar. Pendekar. Pendekar apa kalau boleh tahu? Pendekar teater. Oh pendekar teater, bener. Kayaknya semua situasi udah dibabat habis gitu kan ya. Ini karena dari tahun pertengahan 80-an. Ya. Gitu ya. Wah, ini kalau boleh Tapi diingat-ingat. diringkes bae. Oh. Tawongko. Kita takutnya 4 kitab keluar gitu Enggak, kan. enggak. Nah ini kan kalau kita lihat tadi Mas Eli ngobrolin tentang ada yang namanya teater kampus, ada juga teater misalkan yang komunitas. Komunitas, sanggar. Bahkan sanggar di TBY juga ada sendiri ya, kelompoknya Ada. sendiri ya. Nah kalau dari Mas Seteng sendiri melihat perkembangannya seperti apa? Pengalaman Mas Seteng deh di tahun 80 sampai sekarang gimana? Ya, jadi seperti Mas Edi tadi bilang, saya kebetulan ada di area itu, di area tahun pertengahan 80-an. Sebenarnya ada, bukan iri, tapi kalau yang angkatan saya, angkatan sekolah, di area itu, Jogja itu kan hiruk pikuk banget itu di tahun 70-an sampai 80-an sampai bahkan dulu yang paling ikonik itu ada Arisan Teater. Arisan Teater. Yang dia keliling kumpul itu basicnya kan kampung. Ada juga komunitas tetapi seperti tidak ada sekat ketika itu ketika kita kumpul di yang secara wilayah kita bisa sebut kampung gitu ya. Memang kemudian sorry to say bahwa di pertengahan 80-an itu ada, saya nggak tahu istilah akademiknya ya, tapi itu memang ada pergeseran. Saya nggak tahu pergeseran orientasi atau apapun namanya, tetapi di 80-an, di pertengahan 80-an itu memang ada gejala di mana yang nanti belakangan terbukti bahwa seperti arisan teater dan sebagainya itu menjadi nggak ada. Barangkali dia istilahnya gue berevolusi ngel Hampir reinkarnasi ya tadi. mengalami perubahan bentuk, perubahan karena zaman juga nggak bisa kita tolak ya, progresinya itu kan nggak bisa kita tolak. Ada kemudian kalau di area kita diroto meskipun tidak secara kronologis, tetapi saya membaca kakak-kakak atau mas-mas, mbak-mbak yang ada dari tahun senior kita di tahun 70-an sampai ke 80-an itu memang berteater itu saya tidak mengatakan bahwa tidak ada orientasi orientasi yang Sejahtera mungkin. kesejahteraan. Ekonomi kreatif. Nah bahasanya zaman saya kan Ekonomi kreatif ya. Jadi saya melihat itu betul-betul pengolahan, bahasanya pengolahan diri, pengolahan jiwa, bla 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 ya, yang semacam itu. Memang di titik pertengahan 80-an itu memang nggak tahu ada keserentakan untuk akhirnya berevolusi itu tadi. Jadi kalau mohon maaf kalau boleh saya katakan di area pertengahan 80-an itu seperti generasi, kalau saya boleh baca ya, itu seperti generasi pengantar untuk ke era baru. Ya era baru yang tentu lebih kompleks ya,
kontemporer gitu. Apapun namanya lah. Karena itu kita bisa lihat di 90-an. Di 90-an bentuk wis mulai macam-macam dan sebagainya, apalagi 2000 dan sampai sekarang. Jadi sebagai generasi yang ada di area antara itu kan kita tidak terlalu menjadi bagian yang sing klebus banget ya apa istilahnya di mas-mas yang di 70-an, tetapi juga kita kepada generasi berikutnya ya kemudian dianggap wah senior wis, padahal orang. Padahal kita itu janjiannya ya aku ya pengen ngicipi sing 90-an ke sini. Saya pikir dinamikanya seperti itu, semacam itu. Oke. Ternyata ada periodik ini ya untuk siapa yang bisa tampil juga, mungkin seperti itu juga ada. Apakah ada kesenjangan seperti itu antara yang senior atau yang sekarang? Saya pikir istilahnya bukan kesenjangan ya, Oke. Bukan gap antar generasi juga, Baik. tapi tetap kalau kerjasama, guyub rukunnya itu tetap. Cuma barangkali ya kita tidak kemudian bukan menyalahkan juga. Zamannya memang sudah tidak mengampu lagi pada kepentingan-kepentingan yang sifatnya spiritual, sifatnya keguyuban. Saya pikir tidak sekedar itu saja. Apa yang kalau dibilang bahwa kesenian kebudayaan itu adalah galeri, bagi teori bahwa kesenian kebudayaan itu adalah galeri dari bagaimana sebenarnya sebuah bangsa, eksistensi sebuah bangsa. Nah, perkembangan itu menurut saya juga bagian dari itu. Kalau kita bisa ambil hikmahnya, ambil positifnya, ya it's okay, ora masalah. Wong semakin beragam, pemahaman manusia muda Indonesia juga semakin beragam. Cara tuturnya tentu itu di area kesenian khususnya teater juga berdampak. Karena karena di era 90-an ke sini kan semakin beragam sing jenenge pertunjukan ya ora guru ngono-ngono wae. Yang saya tertarik istilahnya Mas Eli itu irisan yang berhubungan dengan teater. Apalah namanya instalasi, seni instalasi iki teater apa seni rupa, apa musik apa. Jadi ada perkembangan baru yang kita bukan bingung untuk iki jenenge apa, tapi ya kita pahami aja bahwa ini adalah bagian dari progresi yang dulu sudah diawali oleh kakak-kakak kita di tahun 70-an, bla 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 bla. Ya. Ini irisan-irisan yang kayaknya tuh bisa menyerap bersama gitu ya, bisa gitu, juga antara bersatu nyublim atau mungkin ya masing-masing tapi jalannya bareng-bareng seperti itu ya. Oke, ini menarik juga karena kalau kita lihat tadi tentang kolaborasi sebetulnya ya, ada irisan yang bisa dikolaborasikan bersama gitu Mas El. Kita kan suka lihat nih Mas Eli, kalau kita Yogyakarta tuh nggak sedikit yang namanya kampus seni juga gitu kan. Nah itu kalau tadi kan cerita dari Mas Seteng tentang kolaborasi di tahun 80-an yang akhirnya sekarang udah nggak ada ya kayak arisan teater arisan seperti itu, atau caranya yang berbeda atau seperti apa nih perkembangannya sekarang nih Mas Eli? Mungkin caranya dan penamaannya ya. Jadi kalau hari ini itu justru aktor-aktor teater dari kelompok manapun, entah dia besar di teater kampus, pernah punya latar belakang pendidikan teater secara khusus, atau dia yang tumbuh dari teater kampung, hari ini itu justru jejaringnya tumbuh karena ya mereka mau bermain, sobon orang bilang, dulan, sampai kemudian banyak dijumpai kelompok-kelompok teater itu aktornya berafiliasi, dia tidak menetap di satu tempat, bisa bermain dimanapun. Mas Seteng salah satunya, beliau juga aktif di Makyah misalnya, di teaternya kelompoknya Mas Bayu yang Pedalangan, di teater embrionya Pak Kocil Birowo dan seterusnya. Rata-rata memang akhirnya bicara jaringan atau berjejaring di komunitas seni Jogja itu ya memang Jogja begitu orang-orangnya, artinya serawung, mau main ke tempat siapa untuk mengasah keilmuan apa tidak menutup kemungkinan orang menjadi tumbuh bersama dan
dan secara pengetahuan dia menjadi kebak, punya bank data yang cukup banyak untuk berteater dan barangkali berguna untuk keilmuan yang lain, kan bisa jadi begitu. Iya, oke. Ini menarik. Jadi ternyata ada satu perubahan cara bagaimana tadi berkolaborasi dan berevolusinya ya. Yeah. Jadi mungkin tidak menetap lagi, tapi Yeah. ada main atau dolan tadi Dolan, ya Mas sobo, ya. serawung. Sobo, serawung bener. Ternyata walaupun sebenarnya spiritnya masih sama sebetulnya ya, Yeah. cuma Yeah. istilahnya aja yang beda Istilahnya. dan cara mainnya. Oke, Sobat Budaya, ini ternyata menarik sekali, banyak hal yang ini baru awalan aja udah 3 bab ya. Tadi kalau Yeah. sama Mas Eteng 3 bab doang tuh udah baru awalan. Gimana nanti kalau dalam-dalamnya? Kita belum sampai ke Youth Fest-nya sendiri nih ya Sobat Budaya. Tentang Youth Fest tadi ada pergantian dari lini masa menuju Youth Fest. Gimana permainannya? Nanti kita akan ulik lagi bersama Mas Eli dan juga Mas Eteng. Tapi kita akan jeda sejenak karena kita juga akan menyaksikan terlebih dahulu salah satu pertunjukan yang luar biasa. Sobat Budaya, selamat menyaksikan. Aduhai Adinda, aku melihat parasmu lebih bersinar dari biasanya. Hatiku bahagia kita berkumpul bersama dalam acara podcast Youth Fest Taman Budaya Yogyakarta. Hati-hati berkata isi hati, jika kau tak ingin menyesal di kemudian hari. Seringkali kita juga dibuat mabuk kepayang karenanya. Mabuk kepayang, jatuh rembulan. Ingatkah dikau saat pertama kita berjumpa di kala itu? Kau lempar pada. Dan hatiku senang. Ingatkah dikau saat pertama kita berjumpa di kala itu?
Sobat Budaya, satu penampilan yang luar biasa nih dari Pom Bengsing. Wah, luar biasa ya. Kelihatan kan bagaimana tadi kalau kita ngomongin Mas Eli dan juga Mas Seteng, tadi ada istilah sobo. Ini contoh konkretnya ternyata. Kalau tadi kita di-spill sedikit gitu ya di balik layar, ini teman-teman dari balik layar sekarang akhirnya ada di depan layar gitu ternyata ya. Ini bagaimana kalau kita ngomongin dinamika gitu kan, banyak sekali kreasi-kreasi, kreativitas yang dibuat mungkin dari penulisan lakon, menjadi lirik lagu gitu kan. Ternyata kreativitas tadi tidak berhenti di satu ranah seni aja, tapi bagaimana seni teater dengan segala irisannya. Kalau pinjam dari istilahnya Mas Eli gitu ya. Oke, dan kita akan kembali nih Sobat Budaya ngobrolin tentang Youth Fest atau Yogyakarta Urban Theater Festival yang sebelumnya kita kenal dengan Lini Masa. Seperti itu ya Mas Eli ya. Dan kalau kita lihat kan ini ada perubahan yang paling kentara, nama ya Mas. Nama. Lini Masa ke Youth Fest atau Yogyakarta Urban Theater Festival. Kira-kira apa sih yang melatar belakangi perubahan ini Mas Eli? Ya, Lini Masa itu dulu kan digagas juga oleh Taman Budaya sebagai program pengembangan teater. Jadi dulu namanya kan Parade Teater Yogyakarta Lini Masa, itu 2018, berjalan sampai dengan 2025. Jadi 8 tahun lah, artinya ini sudah berjalan dan memang dulu dibiayai oleh dana keistimewaan. Nah, sementara karena saat ini Taman Budaya sudah berganti untuk program Lini Masa ini kan digantikan dengan pembiayaan yang lain yaitu DAK, dana alokasi kementerian. Otomatis yang membiayai tidak mau nama yang sama, brand baru. Ya sudah, akhirnya saya bersama Mas Gus, itu salah satu kurator juga di Youth Fest ini. Kita berembuk dengan Taman Budaya, ketemulah nama Youth Fest, Yogyakarta Urban Theater Festival. Urban pengertiannya sebetulnya lebih pada gaya ekspresi atau mungkin artikulasi teman-teman teater Jogja hari ini. Jadi tidak melulu bahwa urban dipahami terus perpindahan dari desa ke kota itu juga enggak. Artinya hiruk pikuk geliat seni atau kelompok seni hari ini di Jogja sudah sedemikian rupa seperti yang disampaikan sebelumnya. Artinya variannya banyak, kelompoknya makin banyak, gaya-gaya berekspresinya juga makin beragam. Artinya ketika ini menjadi satu platform milik TBY, Taman Budaya, barangkali Youth Fest bisa mewadahi ekspresi-ekspresi teman-teman teater Jogja hari ini dari berbagai lapisan juga, karena yang akan tampil besok ini kan 6 kelompok yang genrenya berbeda-beda. Tidak perlu saya sebutkan, nanti tidak surprise. Ya, gitu. Oke, ini ternyata ada 6 kelompok yang 6 kelompok. Akhirnya ini jadi perdana di Youth Fest ya dengan nama Youth Fest, baru gitu ya. kan. Tapi kita ngomongin tadi bahwa ternyata ada pergantian pendanaan juga gitu. Ini jadi inget curhatannya Mas Seteng gitu kan tadi. Kalau mengenai situasi kan tentang teater atau satu kebudayaan itu kan ada modalitas, selain misalkan modalitas kebersamaan, kerjasama dengan satu sama lain, guyup gitu kan. Saat ini ada modalitas lain berupa pendanaan gitu. Nah, ini ada perbedaan signifikan nggak di tahun pertengahan 80-an, kemudian sekarang dengan ada salah satunya diwadahi dengan Youth Fest tuh seperti apa Mas Seteng? Saya pikir apapun pasti ada hikmahnya ya. Kalau dulu itu kan semangatnya, kalau pakai istilah beliau lagi, itu soal kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Ya. Sila kelima ya. Sila kelima bener. Barangkali ada, tapi dulu itu menurut keyakinan saya tidak ada orientasi yang seperti itu. Jadi saya nggak tahu, karena barangkali memang eranya atau zamannya lebih adem ayem atau gimana dari sisi itu, sehingga yang tadi itu hiruk pikuk yang tadi itu juga tidak punya
tidak punya orientasi ke sana. Tapi sekali lagi bahwa ada progresi di mana kita tidak bisa lepas dari itu kan. Sehingga dengan di tahun 90-an ke sini itu kan karena negarane yo hiruk pikuk gitu ya. Itu otomatis berpengaruh juga bagaimana cara orang berekspresi, bagaimana kreativitas itu muncul, bagaimana guyub itu dibangun dan sebagainya. Pasti sama seperti kehidupan kita sehari-hari. Ya kita mau nggak mau mesti ngomong bahwa memang berubah. Nggak bisa enggak. Dan kesenian, kebudayaan dalam hal ini teater juga ada di dalamnya. Sehingga ketika ada dinamika yang dalam konteks taman budaya, ada lini masa dan sebagainya, dan yang perkembangan terbaru adalah Youth Fest ini, teater ki ono ning kono. Artinya hiruk pikuk dinamika progresi atau apapun namanya itu, termasuk orientasi yang dulu bahkan kepikir pun enggak. Ya gelem ra gelem wis saiki nek sing jenenge latihan ki ya butuh iki, butuh kuwi gitu lah. Atau kemudian kalau dulu nggak usah kita pakai janjian pakai handphone, butuh pulsa barang dan sebagainya. Itu contoh paling kecil. Ada realitas yang kita tidak bisa pungkiri bahwa ya memang Jer Basuki mau bringos ya. Dilalai kok seperti itu. Dan teater kalau dibilang bahwa teater adalah galerinya zaman, ya memang zamannya sudah ada di area seperti itu. Oke, taman bermainnya tuh sudah sampai di situ gitu ya, berarti ya. Kita bisa katakan gitu sobat budaya. Playground ini biasa. Ih, Jogja banget. nih Jogja banget, ini playground gitu. Playground. Oke, dan ini juga menariknya, kita balik lagi ke Youth Fest tadi. Kalau kita lihat ternyata kan taman bermainnya juga sudah ada, dan kita harus akui bersama gitu ya. Tapi yang menariknya nih Mas Eli, apakah pasti Lini Masa punya visi misinya sendiri gitu ya? Apakah di Youth Fest visi misinya masih sama, atau mungkin ada yang belum tercapai akhirnya ingin dicapai di Youth Fest, atau seperti apa Mas Eli? Lini Masa dari awal berdiri itu kan memang konsep mendasarnya adalah menjadi perjumpaan teater untuk lintas generasi. Jadi waktu itu kan fasilitasinya bermula dari untuk 4 kelompok, terus 6 sampai dengan 2025. Jadi biasanya kami sebagai kurator itu memilih, karena sifatnya kan mereka ini open call. Peserta mendaftar, publikasi dibuka di media sosialnya Taman Budaya, kelompok yang berdomisili DIY boleh mendaftar. Artinya masuk berapa proposal itu kan kami seleksi untuk tampil. Salah satu pertimbangan kami sebagai kurator memutuskannya akhirnya juga mempertimbangkan generasi. Jadi bagaimana Lini Masa atau Youth Fest itu menjadi medan pertemuan, apresiasi dan belajar seni sama-sama. Jadi kelompok teater tua ketemu sing enom sinau karo teater yang tua, dan sebaliknya, atau mungkin yang anak-anak, yang pelajar berbagai macam usia. Jadi biarlah Taman Budaya juga menjadi ruang apresiasi seni yang dari situ lahir pengetahuan tentang teater, tentang seni secara umum, pulang membawa sesuatu, karena kita belajar dari menonton seni pertunjukan. Itu aja sih kalau konsep yang paling mendasar itu memang mempertemukan semua generasi teater. Itu yang bisa kita garis bawahinya ya, itu jadi tujuan utamanya ada Lini Masa ataupun sekarang berubah menjadi Youth Fest. Gitu. Oke, dan kalau untuk open call, apakah untuk tahun ini sudah mulai dibuka? Sudah proses dipilih 6 kelompok, sudah kepilih, dan mereka sudah latihan, tinggal menunggu nanti di 6, 7, 8 Mei mereka akan pentas. Jadi harapannya ke depan Youth Fest ini akan mirip dengan Lini Masa, jadi dibuka open call, silahkan mendaftar. Proses kurasinya kalau yang tahun ini kami menggunakan
25 proposal masuk kami terima, diseleksi 10 mereka presentasi secara daring, mempertahankan konsep pertunjukannya. Dari 10 kami pilih 6 yang terbaik, yang itu akan difasilitasi oleh negara melalui Taman Budaya. Oke, panjang juga ternyata prosesnya ya, dan belum lagi nanti latihan secara kelompoknya juga itu akan punya dinamikanya sendiri gitu Mas Eri dan juga Mas Seteng. Oke, dan ini yang menariknya juga ngomongin mungkin balik lagi ke istilah urban tadi ya dari Youth Fest, yaitu Yogyakarta Urban Theater Festival gitu. Kalau Mas Eli sendiri, selain tadi kan kita udah bahas kalau Mas Eli sudah sempat ngomongin bahwa urban pengennya dimaknai sebagai mungkin gaya ekspresi atau artikulasi. Tapi kalau kita kaitkan dengan Yogyakarta saat ini gitu kan, Yogyakarta saat ini kan udah bisa kita sebagai kota metropolitan mungkin ya yang saat ini banyak datang pergi. Nah, ini kalau misalkan dari Youth Fest sendiri memaknai Yogyakarta di sini tuh seperti apa deh, Mas? Kemudian melihat 6 kelompok yang diterima ini, artinya mereka mengusung tema-tema yang mengkontekskan dengan Jogja dan urban itu sendiri. Jadi dari 6 kelompok ini saya menemukan, karena sudah beberapa kali kemarin kami kurator dan TBY sudah visitasi. Jadi prosesnya memang ada momen kelompok itu kami datangi untuk sekedar melihat sudah sampai mana prosesnya. Dari situ kita melihat juga, oh ini temanya menarik. Misalnya ada kelompok yang bicara tentang tradisi anak muda hari ini yang dibenturkan dengan kisah Ramasinta dalam penggarapannya. Artinya juga gaya realis, saya menyebutnya ketemu kemarin, ini nanti akan tampil juga, ini Emprit Set Panggung, judul lakonnya Meja nomor 30. Mereka membawakan gaya realis web series karena bahasanya sangat sehari-hari banget, dan tontonan hari ini kayak CEO yang menyamar. Yang ini ya kayaknya ya. Tapi itu dikolaborasikan dengan cerita pewayangan Ramasinta yang ada kisah cinta yang di sana memang ini realitas yang hari ini realitas yang lampau, yang simbolik, tapi bagaimana dalam satu pertunjukan menjadi dimensi yang menarik. Itu satu kelompok. Jadi satu kelompok membaca urban dengan gaya mereka, menemukan yang tradisi dengan yang modern itu dengan balutan kontemporer mungkin bahasanya. Ada kelompok juga yang drama musikal, kolosal banyak. Itu Teater Seribu Jendela, kampus Sanata Dharma. Mereka sampai hari ini masih latihan bagaimana minimal aktor itu tidak harus nyanyi bagus, tapi tidak fales yang penting, kan itu. Jadi memang tuntutannya aktor bukan penyanyi, beda. Tapi paling tidak ketika mereka bernada atau bercerita dengan nada, itu dirungokkan penak ya kan, ora fales. Nah ini mereka membaca urban dengan gaya musikal mereka, ini yang teater kampus. Ada yang teater realis berbahasa Jawa, naskah-naskah realis keseharian dengan bahasa Jawa ngoko juga ada. Nah, dari varian-varian ini saya menyimpulkan saya sendiri, menurut keyakinan saya. Ya, urban adalah ekspresi, artikulasi gaya mereka membaca kontekstual Jogja hari ini. Menurut saya kok itu, Mbak. Oke, menurut keyakinan saya inilah yang menjadi ciri khas dari teater yang ada di Yogyakarta dengan keurbanannya gitu ya. Karena ternyata ya tadi dengan adanya dinamika orang datang pergi, POV-nya juga beda-beda gitu. Yang akhirnya ada yang coba menyatukan tadi dengan web series gitu. Jangan-jangan besok nanti ada di short ya gayanya, atau mungkin durasinya akan berbeda juga nggak kira-kira nih Mas Eli juga Mas Seteng ya. Oke, dan kita juga jadi penasaran nih kalau misalkan menurut keyakinan Mas Seteng gitu, istilah urban yang terpikirkan dari Mas Seteng tuh gimana nih? Saya sih kontinuasi dari pendapat beliau aja kan. Paling penak kan follower. Mutual friend ya berarti. Mutual friend. Oh mutual friend ya di sosmed, oke. Wah ngeri ya. Tidak bisa dipungkiri bahwa keterpengaruhan antar generasi itu ya karena kita ngambil satu apa istilah bidang ya, satu bidang ekspresi yang sama. Kalau kita ngomongkan teater ya
mau tidak mau, kamu dulu itu berprosesnya di mana, sama siapa, sobone ning endi, karo sopo, itu kan tidak bisa dipungkiri. Ya mau tidak mau itu pasti ada. Nah yang menarik ini tadi kalau disebutkan bahwa ya bahkan tadi di awal dibilang bahwa Jogja itu metropolitan, ya tanpa kita harus ngomong soal gedung-gedung yang menjulang dan sebagainya, realitas hari ini kamu mau ketemu siapa saja dari mana saja, seluruh Indonesia, seluruh dunia ini ono ning Yojo. Dan kita tidak bisa lagi seperti, mohon maaf, di tahun-tahun yang dulu bahwa iki lho aku teater iki ora iso. Makanya adanya Youth Fest ini bagi saya, oh ini peluang untuk, ini adalah ruang komunikasi antar generasi yang dan ini nggak main-main menurut saya. Kalau dulu orang, saya balik ya, kalau dulu orang begitu mudahnya untuk ketemu, bahkan nggak janjian pun iso, bla 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 lah yang hari ini sering kita mungkin sebagian secara ironis, nek biyen iki ketoke gampang, wah, itu oke lah. Kemon, saya wis zaman saiki yang ya wis ngene iki arep ngopo mosok kita akan surut kan nggak mungkin. Nah, realitas itu yang saya merasa ini ditangkap dengan apa presisi oleh teman-teman yang Youth Fest ini, sehingga dari beberapa contoh yang akan tampil di bulan Mei itu nanti akan ketahuan. Bahkan dulu barangkali tidak terpikir, kayak tadi ngomong yang teater kampus itu kan ora perlu sorone apik bla 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 bla, tapi yang penting nadane bener. Dan masih banyak lagi ragam di mana sebagai sebuah pertunjukan kalau kita ngomong teater kayak ono nih Jogja gitu loh. Karena bagi saya Jogja itu kayak apa ya, kayak media sing lumut itu kan cuma butuh kelembaban dan sedikit sinar matahari. Nah Jogja itu nggak pernah habis kelembaban dan pancaran sinar matahari itu. Maka akan selalu ada sampai kapan. Dalam sekali ya. Saya pun yakin kayak gitu. Dalam dan lengket tuh rasanya karena ternyata langsung melekat di pikiran. Bener. Nggak mau nyebut tapi ya udah ujungnya menurut keyakinannya Mas Ethem ternyata tua gitu. Oke Sobat Budaya, ini juga menarik sekali karena kalau kita lihat ternyata tadi kalau ngomongin tentang wajah yang banyak dari Urban sendiri, artikulasi yang beragam gitu ya. Terus kita ngomongin mengenai tadi nggak usah merdu tapi tidak fals at least. Jadi walaupun berubah, walaupun punya dinamika, tapi ada standar-standar yang sebetulnya bisa kita jaga sebagai marwah dari seni pertunjukan yang ada di Yogyakarta, salah satunya teater gitu. Tapi kita ngomongin lagi nanti ya Sobat Budaya, karena kita ngomongin berkaitan dengan tadi algoritmanya dibawa ke ruang pertunjukan. Kalau dari sosmed gitu kan, bagaimana POV bentuk pertunjukan, bentuk teater, kita juga akan lihat apakah ini sekedar histeria, FOMO, atau justru ini menjadi satu pertumbuhan tadi. Yogyakarta tidak pernah kekurangan kelembaban dan juga pencahayaan. Sebelum itu kita bakar dulu semangatnya dengan penampilan dari Pom Bensin. Selamat menyaksikan. Rindu membuatmu mabuk kepayang, terbang bebas di awan-awan. Namun seketika kau meneteskan air matamu, menjelma hujan di sore itu. Berulang kali kau mengelak, bukan aku yang mempermainkan hidup dan matimu. Tapi nyatanya, apakah kau merasa bila aku tertipu rayu manismu? Kau berikan janji kebahagiaan, tapi nyatanya padi mengharum wangi, rampak menunduk sepi. Sekian musim berganti,
janji suci belum kau tepati. Apakah kau merasa bila aku tertipu rayu manismu? Kau berikan janji kebahagiaan, tapi nyatanya memisahkan. Apa engkau tak pernah tahu? Di sini ku berpeluh keruh, menggantung 1000 kemungkinan. Hidup dan matiku kau jadikan permainan. Segalanya telah ku berikan, semuanya telah ku pasrahkan. Hanya pada Tuhan, pemilik keajaiban kehidupan. Kita adalah ikan yang menantikan, batu yang menunggu, tunduk jerami yang berjanji. Apa engkau tak pernah tahu? Di sini ku berpeluh keruh, menggantung 1000 kemungkinan. Hidup dan matiku kau jadikan permainan. Segalanya telah ku berikan, semuanya telah ku pasrahkan. Hanya pada Tuhan, pemilik keajaiban kehidupan. Segalanya telah ku berikan, semuanya telah ku pasrahkan. Hanya pada Tuhan, pemilik keajaiban Semoga segala takdirku jadikan kebaikan.
Masih ditemani dengan gaya artikulasi yang menarik dari Pom Bensin nih Sobat Budaya. Menarik ya, ada humor, mungkin ada satir juga di sana, atau banyak sekali gaya-gaya POV yang coba dibawa dalam satu pertunjukan yang tadi baru saja Sobat Budaya saksikan. Dan kita juga nanti masih bakal disuguhi berbagai macam bentuk pertunjukan yang menarik sekali. Kalau tadi ngomongin algoritma, histeria, dan FOMO, kita bakal bahas dari POV-nya Mas Eli dan juga Mas Eteng dari Youth Fest atau Yogyakarta Urban Theater Festival. Ngomongin algoritma gitu ya, Mas Eli, ini kan menarik sekali. Kita ngomongin algoritma itu kan bagaimana kita bertemu dengan sesuatu yang tidak kita cari atau sebetulnya sudah dicari dalam ranah pikiran. Karena kadang kalau ngomongin teknologi katanya, ih ajaib ya sekarang bisa tahu apa yang kita inginkan. Nah kalau keajaiban di Youth Fest sendiri, algoritmanya tuh dimaknainya sampai mana nih kalau dari Mas Eli nih? Iya, jadi kalau Youth Fest hari ini kan kemudian cara memaknai algoritmanya menurut saya lebih pada sebenarnya sudah terjadi, hanya kemudian kadang kan orang tidak menyadari itu. Apakah timeline kita setelah bangun tidur, keluar, sekolah, bekerja, berkomunitas, berteater, itu apakah bagian dari algoritma? Menurut saya iya. Jadi teater Jogja adalah teater yang perjumpaan. Satu individu itu bisa seperti yang disampaikan sebelumnya tadi, dia bisa serawung kemanapun. Dia bisa berafiliat, masuk ke kelompok-kelompok yang barangkali hari ini teater Jogja sangat terbuka. Contoh Mas Eteng, hari ini beliau laku keras di film. Karena dia Amin. karena dia sobo, mau berjejaring tidak hanya di dunia panggung. Dia membawa acting dan kemampuan beliau kan voice aktor ya, aktor suara yang dia kelola itu tidak hanya di ranah pertunjukan tapi di ranah film barangkali atau sinema atau iklan. Artinya memang ya ini algoritma kita, kalau kita mau membuat timeline kita dalam sehari kita mau ngapain. Timeline orang teater kalau mau produktif ngapain? Harus mencermati apa, harus melihat apa, harus nonton apa. Kalau perlu, maka besok nontonlah Youth Fest. Itu banget. Promo tetap. Oh iya, Ini ya, Selalu. smooth. Marketing S3 kan harus gitu. Iya toh. Langsung jadi duta Youth Fest gitu kalau kata Kia ya. Menurut keyakinan saya sudah cocok menjadi duta Youth Fest. Itulah. Harus nonton Youth Fest Mei besok. Mei besok ya, dari tanggal berapa tadi? Timeline kita kayak Ya. 6, 7, 8 Mei. 6-7-8 Mei. Oke, itu menarik ya. Jadi timelinenya juga gimana? Karena mau nggak mau bukan keajaiban yang diciptakan Ya. sendiri ya. Sebetulnya kan bagaimana keajaiban juga itu udah lihat dari kitanya. Betul. Gitu. Mau gimana? Oke, itu pertemuan yang bisa kita temukan secara bersama di tanggal 6-8 Mei. Ya. Kalau pertemuan-pertemuan lainnya ada apa lagi nih Mas? Kalau kita lihat di Youth Fest sendiri ini dengan algoritma yang beragam tadi. Bulan ini kurator bersama TBI sudah visitasi di beberapa kelompok. Artinya dari pendanaan yang cukup besar itu, artinya kan kami juga perlu memantau tanggung jawab mereka sebagai kelompok. Agar mereka juga punya tanggung jawab memanfaatkan fasilitas dari negara ini tidak main-main. Jadi nek biyen kowe apa dulu kamu tumbuh dari teater yang menginisiasi produksimu dengan biaya pribadi, dengan begitu geliat dan keringat seperti itu, tapi coba mentalnya ketika mendapat fasilitas ini tetap punya tanggung jawab yang perlu dipegang. Jadi jangan main-main. Digarap sing tenanan, mumpung diragati tur okeh dalam tanda kutip kan. Nek biyen rekoso Mbak golek dhewe, mumpung golek sponsor. Nek sekarang kan ono sing glundungke nyoh. Ning main sing spektakuler atau menggarap sesuatu yang sesuai dengan tema atau punya konsep yang bagus. Artinya berimbanglah. Negara mau memfasilitasi lewat pemerintah dan taman budaya, kelompok juga harusnya tertantang membuat sesuatu yang lebih dari biasanya, lebih dalam arti kan tidak harus mengada-ada atau berlebihan, tapi ya teater yang menurutmu dan gayamu itu kowe banget ki sing piye sih kan gitu.
yang ada ciri khasnya Ya. gitu ya. Kekasannya kan pasti kelompok punya macam-macam gaya-gayanya. Oke, ya kayak kalau kita lihat sekarang kan kalau di sosial media gitu kan konten kreator masing-masing punya ciri khasnya gitu. Walaupun tadi algoritmanya nih ada satu model bentuk pertunjukan yang sama atau konten sama, tapi pasti punya ciri khasnya sendiri gitu ya. Tapi ini menarik juga nih Mas Eli ngomongin tadi pertemuan gitu kan ya. Terus kita juga melihat bagaimana totalitas dalam memproduksi sesuatu gitu. Tapi kita ngomongin tentang urban ini juga menarik kalau kita lihat dari POV-nya Mas Seteng yang ternyata tadi juga udah nggak cuma di teater yang seni pertunjukan gitu ya, tapi juga Melanglang Buananya wah luar biasa. Untungnya bisa pulang ya sekarang. Sutradara mana yang nggak kenal beliau? Itu banget gitu. Jadi kayaknya Sobat Budaya juga pasti udah kenal banget sama wajahnya. Boleh dilihat dulu, boleh di stalking nanti setelah ini. Udah mandi tuh Mas? Sudah. Syukurnya sudah mandi. Nah ngomongin stalking gitu, itu juga kan ternyata jadi gaya yang sebenarnya udah lama, dari lama tuh udah ada ya. Kalau sekarang stalking kita dari scroll sosmed. Lihat misalkan tadi ada posternya gitu di sosmed bahwa nanti akan ada Youth Fest tanggal 6, 7, 8 Mei gitu. Kalau dulu gaya stalking untuk tahu aktivitas, untuk kita bisa bertemu tuh gayanya apa? Misalkan selain ada ulasan di koran, kalau sekarang mungkin review ya. Review di sosmed. Nah kalau Mas Seteng mengalaminya yang mana? Jadi ya kalau tadi udah disinggung soal bagaimana koran itu betul-betul biasanya itu mingguan ya, mingguan. Itu betul-betul itu menunggu terbitnya koran, bener itu. Apalagi yang pentas hari sebelumnya itu, wah ini apa ya ulasannya kayak apa ya, yang seputar kayak gitulah. Itu sesuatu yang kalau media lain kan waktu itu wah top banget ya. Media lain kan waktu itu kan memang seperti nyaris nggak ada ya. Maksud saya nggak ada itu kalau kita komparasikan dengan kondisi zaman sekarang. Aksesnya ya. Accessing itu nggak semudah, nggak se-update sekarang. Tentu itu juga yang menjadikan ini kaitannya soal pendanaan dan sebagainya. Itu yang menjadikan kalau sekarang boleh istilahnya pre-pro ya, untuk bagaimana pentas ini terwujud itu kan ya dengan susah payah, dengan apa istilahnya belusuan mrono mrene nyari untuk pendanaan itu sponsorship dan sebagainya. Sesuatu yang memang ya saya cuma mau bilang bahwa semua itu ada dampaknya masing-masing. Yang itu memunculkan kreativitas yang memang dari era ke era sangat berubah. Seperti yang Mas Eli bilang, kalau zaman sekarang, oke lah, ada pendanaan yang begitu kan seperti yang beliau promokan tadi itu, yang di bulan depan itu kita akan saksikan. Kok masih ada keluhan-keluhan yang ngomong deh soal toh udah difasilitasi bahwa kalian terpilih dari sekian orang yang ngejoki proposal sampai menjadi ada kepastian 6 penampil. Pasti kan ada harapan-harapan yang saya nggak ngomong bahwa harapan itu keliru, tapi ada kurator yang memang yang sudah pengalaman di lini masa sekian tahun. Artinya itu dulu tidak bisa didapatkan di era-era dulu gitu. Mungkin ada yang namanya pendanaan, ada festival tapi tidak tidak semasif hari ini. Semasif hari ini. Artinya kan kerap toh nek saiki frekuensi ini. Iya. Nah, sesungguhnya itu peluang. Kalau orang ada sebagian yang bilang kan orang zaman sekarang itu berteater itu saya tidak ngomong kalau para senior itu bilang saiki angel teateran opo. Tidak bisa disalahkan juga. Masing-masing itu nggak bisa disalahkan kan soal POV. Nek kalau anak muda zaman sekarang barangkali media ekspresi, cara berekspresi dan sebagainya, ya memang lain. Cara
cara orang berlaku sehari-hari anak muda lain, tongkrongannya beda kok. Saiki pinggir dalan apa digelik cilik-cilik ngobrol wis ora ya apa njuk. Wow, kowe iki kan nggak bisa begitu. Kenapa gejala itu kan pasti ada sebab dan apa jalan ceritanya sendiri. Bisa jadi apa yang saya lakukan di tahun 80-an juga diprihatini oleh kakak-kakak saya di tahun 60-50 gitu kan. Ya ngene iki jaman iki mlaku. Maju. Nek jaman mundur apa jenenge? Undur-undur. Dan kita bukan entitas yang bernama undur-undur. Kalau boleh disebut kita entitas yang muja-muju. Iya. Rapatan. Jalan di Yogyakarta ya gitu. Kita kan progresif ya, maju dengan segala konsekuensinya. Ya termasuk apa yang kita perbincangkan hari ini, teater dan Ayo Sekolah ini masa tadi Youth Fest dan sebagainya. Itu kan bagian dari itu. Makanya aku sebagai wong tua sih. Asik. Ini menurut keyakinan kita bersama kalau itu ya. Wah, kita harus junjung ini atau kita ono ya apik iki. Ayo ngopo ya gitu. Kita berbenah untuk tahun-tahun berikutnya karena ini betul-betul menjadi tidak hanya sekedar media kumpul, media komunikasi antar generasi, tidak sekedar itu. Kalau saya sih apalagi ada contoh beberapa calon penampil yang ada spektakel yang anyar ini. Dan Jogja kan selalu begitu. Ya. Apa ini? Sesuk apa meneh? Kejutan-kejutan ya. Ya, selalu ada seperti itu. Oke. Nah, kita juga harapkan Youth Fest ada di area itu dan teman-teman teater. Teman-teman teater juga ada di area yang kuyung itu. Oke, area yang nyengkuyung tadi nih Sobat Budaya, nanti kita cari tahu seperti apa juga ya. Tapi ini menariknya adalah bagaimana ada letupan-letupan kecil-kecil tapi jadi besar bersama yang menjadi satu variasi yang menarik warna-warni dari wajah teater atau urban Yogyakarta sendiri kita ya. Nah tadi kan kita ngomongin progresi, itu menarik juga ya bagaimana melihat progresi tidak hanya dari perubahan nama, misalkan gaya gitu. Tapi kan ada gempuran-gempuran teknologi saat ini juga ya gitu. Akhirnya kalau kita pengen lihat nih dari Mas Eli juga dan juga Mas Seteng gitu, kalau kita pengen lihat gimana sih teater urban memposisikan dirinya di gempuran teknologi saat ini, salah satunya media sosial. Kayak tadi kan misalnya gaya review aja dulu nunggu seminggu dulu. Kalau sekarang kan pertunjukan hadir langsung ada tuh review dengan yang review cuma Live, 1 menit ya live ya. review atau mungkin juga live reaction kalau kita lihat gitu yang ternyata terpospon. Itu seperti apa Mas Eli? Kalau kelompok teater mau membaca peluang media sosial dengan lebih jeli, sebetulnya media sosial hari ini bisa dijadikan alat untuk distribusi informasi. Latihan misalnya ketika di-spill dikit-dikit nih, share ke story, WhatsApp, IG dan Facebook misalnya. Satu kelompok kan banyak orang. Coba kalau satu kelompok itu nge-share bareng di medsos mereka. Artinya kalau ini dipahami sebagai strategi publikasi, saya pikir efektif. Pengalaman dulu anak-anak SMA 5, lini masa tahun berapa saya lupa. Dia setiap hari mewajibkan satu sekolahan membom story-nya mereka masing-masing. Entah poster, POV latihan, spill dikit-dikit. Dan betul hari H itu konser hall itu dipenuhi oleh seluruh siswa SMA 5. Artinya ini kan Gen Z yang kemudian punya caranya sendiri untuk gaya publikasi mereka. Dan maksud saya kenapa lintas generasi teater-teater yang saat itu bersanding dengan anak SMA 5 jadi membaca, kok bisa ditonton murid tuh kayak sakmene iki piye ya? Dia kan mau nggak mau belajar. Secara tidak langsung, simbolik, nggak kelihatan, nggak perlu nanya. Nah, karena memanfaatkan medsos salah satunya. Nah, barangkali dari situ teman-teman yang lain menjadi terpantik. Oh ya ternyata medsos bisa digunakan untuk kendaraan membom lewat story WA, story IG.
hanya sekedar poster, cuplikan latihan, spill profilnya sutradara dan seterusnya lah. Oke, dan kalau itu kan kita lihat bahwa medsos selain promosi ada sebagai ruang kritik juga gitu Iya. ya. Nah tapi kalau misalkan mungkin kalau satu kalimat gitu, masih efektif nggak sih teater saat ini untuk sebagai ruang kritik selain ruang ekspresi gitu ya, Iya. apalagi dengan adanya tadi irisan bersama media sosial. Mungkin Mas Eteng dulu? Saya pikir masih ya. Saya pikir masih karena teorinya sederhana sih, apapun semakin dibungkam sebenarnya semakin lantang. Semakin dibungkam semakin lantang. Nek teori ini kalau karet ini semakin Jepretis panjang ya. ditarik dia pantulan itunya semakin. Dan teater ada di area itu saya pikir karena dia selain dia media pertunjukan, dia juga medan ekspresi di mana salah satunya adalah kritik. Beberapa pementasan di zaman dulu itu membuktikan itu ada satu reaksi dari kondisi yang ya memang kudu dikritisi gitu. Dan itu saya pikir kalau barangkali sekarang kita tidak merasakan ada kritik yang setajam dulu, salah satunya barangkali itu sama dengan kalau kita membahas soal saya sing diganu ki akeh banget loh. Yang hadir ke kita itu sekian banyak. Dan itu barangkali kemudian teater dalam konteks pengkritisan itu memang akhirnya ini justru ono penyadaran, ada pertanyaan seperti itu. Teater sebagai medan penyadaran mestinya juga punya aku tuh kayak polisi moral ini punya keharusan untuk membidik itu, apalagi dikaitkan dengan tadi soal sosmed yang bisa untuk ngebom, bisa blow up apapun. Ini menurut saya kalau dalam konteks apakah masih bisa sebagai alat untuk mengkritisi apapun loh ya. Saya pikir dengan model yang Mas Eli paparkan tadi, yo iso wae, toh bisa apapun untuk apapun, termasuk yang satu itu. Oke, ini menarik ya bagaimana tadi semakin dibungkam semakin lantang salah satunya itu, tapi dengan bentukan yang berbeda-beda juga, bahkan seringan apapun itu juga bisa kita lihat gitu bentuknya di saat kita bisa membidik sasaran yang tepat. Oke, ini karena kita juga pengen udah mendekati jam-jamnya lapar kayaknya ya. Saya pengen tahu nih Mas Eli dan juga Mas Eteng, kalau bisa menggambarkan teater urban Yogyakarta dengan satu makanan, apa nih yang bisa dipilih? Kita dari Mas Eli dulu. Satu makanan. Mungkin soto. Soto. Ya, karena soto menurut saya di mana-mana ada. Oke. Dengan gaya mereka ya, artinya kondimennya kayak apa kan terserah daerah masing-masing. Tapi orang menamai itu soto. Barangkali teater kurang lebih seperti itu. Punya cara dia menghidangkannya dan punya cara dia merawat gastronomi resepnya. Artinya kan mereka punya gaya mereka masing-masing untuk bagaimana menyajikan ini dengan cara mereka dan tetap enak ketika ini dibilang soto kan, entah Madura, entah Sokaraja, entah soto Kediri dan Jogja dan seterusnya. Artinya mungkin bahasan saya karena memang saya penggila itu, jadi yang cocok adalah Jogja banget ya. Jogja banget. Oke, nanti bisa spill ya mana soto yang paling enak di Yogyakarta. Sebelum ke situ, kita ke Mas Eteng dulu. Kira-kira apa nih Mas Eteng kalau satu makanan yang menggambarkan itu? Sebenarnya nggak bisa dengan mudah kita jawab itu ya, karena masing-masing makanan itu ya janjane ya teater kok ngono kuwi. Kita mau ngomong oseng mercon, mau ngomong gudeg, mau ngomong gado-gado, lotek, apapun namanya, sebenarnya itu kan kumpulan atau kombinasi dari beberapa elemen yang itu bukan sekedar bisa jadi, tapi pasti berbeda. Dan dia kumpul di dalam satu
ruang bernama pengolahan masakan dan sebagainya sehingga sampai dihidangkan menjadi makanan apapun namanya. Jadi mohon maaf kalau mesti ngomong namanya apa. Ya sebenarnya saya mau ngomong soto, tapi karena keduluan ya le berkelit ngene iki ya. Teater toh. Sah-sah. Ayo nganggep wae di sete. Loh itu plesetane nek soto, coto, seroto kan jadinya iki plesetan. Ganti kan di sete, pakai ya seteng. Langsung ya gitu. Oke, ternyata itu menarik sekali. Jadi sebetulnya kalau kita ngomongin makanan pasti banyak banget ragamnya, tapi yang paling bisa mewakili salah satunya bisa sebutkan soto ya, karena ternyata udah diambil duluan. Oke, Sobat Budaya, ini menarik sekali karena ternyata kita nggak cuma ngomongin makanan gitu, tapi bagaimana makanan secara gastronomi yang juga beragam, kemudian juga bagaimana resepnya yang berbeda-beda gitu, resep yang diturun-temurun tapi juga bentuknya bisa jadi berbeda juga gitu di wajah yang tadi berbeda. Nah, seperti Lini Masa juga nih ya Sobat Budaya, punya perjalanan yang panjang 8 tahun, kemudian mencoba resep baru dengan cara penyajian yang berbeda, plating yang berbeda dengan hadirnya Youth Fest, yaitu Yogyakarta Urban Theater Festival yang nanti akan hadir dari tanggal 6, 7 dan 8 Mei 2026. Nanti akan ada 6 kelompok yang akan tampil, jadi jangan lewatkan Sobat Budaya, nanti bisa disaksikan langsung seperti apa sih menu-menu soto yang ada di sana barangkali gitu ya. Menu sotonya ciri khas mana? Ciri khas dari Yogyakarta pastinya. Dan kami ucapkan sekali lagi terima kasih banyak juga untuk Taman Budaya Yogyakarta, kemudian juga dana alokasi kementerian, dan juga dana keistimewaan Yogyakarta. Mungkin biar makin semangat sambil kita mikirin mau makan soto mana setelah ini kan ya. Nanti spill deh rekomendasi 10 soto yang enak gitu Sobat Budaya. Bisa komen gitu ya. Tapi sambil ditemenin dengan pertunjukan yang luar biasa dari Pom Bensin. Untuk itu saya mewakili dari Mas Eli, Mas Eteng, dan saya Sora Gia pamit undur diri. Sekali lagi, salam budaya, lestari budayaku. Salam Taman Budaya Kreatif Inovatif. Terima kasih banyak dan sampai jumpa. Menyelami setiap pertemuan dan perpisahan. Terlalu berlebihan. Drama ini terlalu menyesatkan. Kau yang memulai, mestinya kau. Bukan aku. Bukan aku. Lalu siapa? Pamanku, adik bapakku,